Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Bapak Dr. Adi Kusuma, yang saya hormati kepada penanggung jawab di mata kuliah penulisan berita dan artikel Saudari Umi Kulsum. Ya, tidak lupa saya menyapa ya para pemirsa dimanapun Anda berada. Tak terasa sekarang sudah tanggal 28 ya atau 29 Ramadan ya. Gimana nih persiapan buat lebaran? Widi. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ragam dalam peliputan berita. Jadi sebelum saya membahas mengenai jenis-jenis berita apa saja yang ada dalam peliputan berita, ya secara singkat saya akan mengulas mengenai pemahaman dasar mengenai peliputan berita. Jadi peliputan berita itu adalah upaya dari seorang reporter untuk menghimpun suatu berita, baik itu dengan mengamati keadaan di sekitarnya, dalam artian dia itu berada di suatu tempat yang memang sudah ditentukan, dan juga bertanya kepada seseorang yang memang bisa dipercaya atau melakukan wawancara yang nantinya untuk dihimpun informasi-informasi tersebut sehingga nanti akan bisa disebarkan kepada halayak luas. Nah, itu adalah pemahaman dasar mengenai peliputan berita. Lalu dalam upaya atau seorang reporter ketika melakukan ya atau menghimpun suatu berita, memang tidak selalu mengalami sesuatu hal yang memang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi di dalam peliputan itu setidaknya ada dua kondisi keadaan, yaitu ada yang pertama disebut sebagai peliputan terencana, ada juga yang disebut sebagai peliputan tidak terencana. Nah, kalau misalnya peliputan terencana, berarti adalah upaya bagi seorang reporter itu untuk meliput berita, yang mana hal ini tentunya sudah dipersiapkan, dalam artian sudah ada jadwal, dan memang konteks daripada peliputan berita yang terjadwal itu atau terencana itu lebih mengarah pada misalnya ada konferensi pers, atau misalnya ada wawancara eksklusif dengan pejabat tertentu yang memang sudah direncanakan ya oleh berbagai divisi, baik itu divisi humas, sehingga nanti seorang reporter atau presenter itu bisa langsung untuk bisa bertemu dengan orang yang dimaksud. Lalu juga terdapat misalnya peliputan tidak terencana. Kalau misalnya peliputan berita tidak terencana, dalam artian adalah reporter sudah ke tempat lokasi, tetapi karena adanya suatu hal tertentu tidak memungkinkan untuk mencari nih orang-orang yang memang kredibel untuk kita tanya, untuk kita wawancarai, tetapi adalah bagaimana ketika berjalannya peliputan berita yang tidak terencana, berarti dia mengamati keadaan sekitar lalu juga bertanya kepada orang-orang yang memang secara tidak sengaja, secara tidak direncanakan, secara tidak berjanjian gitu ya. Itu kita diwawancarai untuk ya menggali tanggapan, menggali informasi-informasi terhadap apa yang tengah terjadi. Biasanya kalau di dalam berita yang peliputan berita yang tidak terencana itu lebih mengarah pada situasi-situasi misalnya ada aksi unjuk rasa, atau misalnya pada situasi bencana alam. Tentu ini kan tidak bisa untuk melakukan peliputan berita secara optimal. Artinya apa yang bisa ditempuh itulah yang dikerjakan sehingga bisa mencapai target yang hendak diinginkan. Lalu terdapat juga ya, yang disebut sebagai ragam peliputan berita. Ragam peliputan berita itu macam-macam. Misalnya sebenarnya sangat banyak berita yang dapat diliput, tapi setidaknya itu ada beberapa hal. Misalnya ada peliputan berita yang menjelaskan tentang berita hukum, ada juga berita yang meliput tentang kejadian kriminal, ada juga berita yang meliput tentang kegiatan politik, ada juga berita yang memberikan ulasan penjelasan mengenai berita ekonomi. Kalau misalnya kita melihat contoh daripada berita hukum, misalnya yang sekarang itu ada kontroversi dari acara masaknya Willy Salim, yang mana Willy Salim ini kan berusaha untuk mengadakan masak besar, masak rendang di Palembang, yang memang ada tuduhan-tuduhan orang Palembang itu orang yang serakah dan sebagainya. Lalu kita beralih ke berita kriminal. Nah, memang ada juga di berita kriminal ini semacam fenomena curanmor yang memang meresahkan, baik itu terjadi
ya sebelum lebaran, apalagi menjelang lebaran ini tentu sudah berita yang memang tidak pernah lepas dari keseharian kita. Lalu untuk berita politik misalnya ada kisruh atau ada keributan mengenai RUU TNI yang memang secara tidak langsung berupaya untuk mengambil hak-hak sipil, sehingga tentu ini ada semacam upaya-upaya untuk menghidupkan dwi fungsi ABRI sebagaimana masa Orde Baru. Lalu juga untuk berita ekonomi, ya untuk berita ekonomi mengenai nilai rupiah yang terus melemah. Artinya adalah inti dari berita ekonomi ini adalah kalau misalnya daya rupiah dari kekuatan nilai mata uang rupiah melemah, tentu akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan juga harga-harga impor itu makin naik. Namun ada keuntungan juga memang kalau yang dari luar negeri bisa kirim uang dolarnya atau mata uang lain ke rupiah, yang memang itu tentu agak jauh lebih gede, tapi ini tentu merugikan secara moneter. Lalu terdapat alasan kenapa memang sih berita itu bermacam-macam diliput. Nah, alasannya adalah karena memang para pemirsa seluruh Indonesia itu memerlukan berbagai informasi, dan memang juga para pemirsa itu memiliki kalangan yang berbeda. Memang ada juga masyarakat yang memang hanya menonton berita itu mengikuti perkembangan berita olahraga misalnya, atau ada juga berita ini ditunjukkan untuk kalangan-kalangan intelektual yang memang salah satunya mengikuti perkembangan-perkembangan entah itu hukum, entah itu ekonomi, dalam artian sesuai dengan minat para pemirsa itu. Dan juga alasan yang kedua itu adalah jurnalis itu adalah sebagai pemantau daripada kekuasaan. Artinya adalah ketika misalnya banyak berita yang diliput, tentu memastikan bahwa jurnalis ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa saja yang terjadi di berbagai lini bidang kehidupan, dan juga memastikan bahwa berita ini itu adalah berita yang benar dan juga mengungkap apa hal-hal yang memang menjadi salah satu alasan berita ini diliput. Ya misalnya kayak RUU TNI ini tentu kan keluar dari ranah militer yang berusaha untuk menduduki apa namanya jabatan sipil, ini kan tentu masyarakat itu butuh gitu terhadap apa yang terjadi, sehingga kedepannya ya bisa memberikan suatu keutuhan bahwa kita sebagai negara demokrasi harus ya memastikan bahwa pers itu bebas untuk mempublikasikan berita selama telah mengikuti aturan perundang-undangan yang ada, jangan sampai ada semacam pembungkaman terhadap orang-orang media. Jadi itulah mengenai ragam peliputan berita ya yang sekiranya ini akan menambah wawasan kita untuk lebih memperhatikan jurnalistik secara seksama dan menyeluruh. Demikianlah yang dapat saya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.